Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Tawa Misterius dari Jendela Depan. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Hiduplah seorang pemuda bernama Rudy. Dia tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang terletak di ujung desa. Rumah itu sudah tua, dengan cat yang mulai terkelupas dan jendela-jendela yang berderit saat terbuka. Suatu malam, ketika Rudy sedang duduk di ruang tamu membaca buku, dia mendengar suara tawa. Tawa itu terdengar aneh dan menyeramkan, seperti berasal dari seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Rudy mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja, namun tawa itu semakin keras dan jelas terdengar berasal dari jendela depan rumahnya. Rudy berdiri dan berjalan pelan menuju jendela depan. Dia membuka tirai perlahan dan melihat keluar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan desa sepi dan hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Merasa sedikit lega, Rudy kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan membaca. Namun, tawa itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan lebih menyeramkan. Rudy merasa merinding. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk keluar dan memeriksa sekitar rumahnya. Dia menyalakan senter dan berjalan ke halaman depan. Di bawah sinar bulan yang redup, Rudy melihat bayangan kecil berlari melintasi halaman. Dia mengikuti bayangan itu hingga ke sisi rumah, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Ketika Rudy kembali ke depan rumah, dia mendapati jendela depan terbuka lebar, padahal dia yakin telah menutupnya. Rudy merasa semakin takut. Dia masuk kembali ke dalam rumah dan menutup jendela dengan kencang, namun tawa itu muncul lagi, kali ini terdengar dari dalam rumah. Rudy mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, dia merasa ada yang memperhatikannya. Dia berbalik dan melihat seorang anak kecil berdiri di ujung koridor, tertawa dengan wajah pucat dan mata yang bersinar aneh. Anak itu kemudian berlari ke arah jendela depan dan menghilang. Rudy dengan jantung berdebar kencang mengikuti anak itu. Namun, ketika dia sampai di jendela depan, tidak ada siapa-siapa. Jendela itu kembali terbuka dan angin malam yang dingin masuk ke dalam rumah. Rudy tidak bisa tidur malam itu. Dia duduk di ruang tamu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, dia menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, Pak Budi, yang sudah lama tinggal di desa itu. Pak Budi mendengarkan dengan serius dan kemudian berkata, "Rumahmu memang memiliki sejarah misterius, Rudy. Dulu ada seorang anak kecil yang tinggal di sana. Dia meninggal karena kecelakaan tragis di dekat jendela depan. Sejak saat itu, banyak yang mendengar tawa anak kecil dari jendela itu." Rudy merasa merinding mendengar cerita Pak Budi. Malam-malam berikutnya, tawa itu masih sering terdengar. Tetapi Rudy mulai terbiasa. Dia akhirnya mengerti bahwa tawa itu adalah bagian dari rumah tua itu, sebuah kenangan dari masa lalu yang tidak bisa dihapus. Malam-malam berikutnya, Rudy mencoba untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Meskipun tawa misterius itu masih sering terdengar, dia merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Pak Budi. Namun rasa penasaran tetap mengganggunya. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang anak kecil yang meninggal di rumah itu. Dia pergi ke perpustakaan desa yang kecil, berharap bisa menemukan arsip atau catatan lama yang mungkin memberi petunjuk. Setelah berjam-jam mencari, Rudy menemukan artikel surat kabar tua yang mengisahkan tentang kecelakaan tragis di rumahnya. Artikel itu menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Andi yang meninggal akibat terjatuh dari jendela depan. Kejadian itu terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Randy adalah anak yang ceria dan penuh tawa, selalu bermain di sekitar rumah dan membuat semua orang tertawa. Dengan informasi baru itu, Rudy merasa semakin terhubung dengan roh Andi. Dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu Andi menemukan kedamaian. Rudy memutuskan untuk mencari cara untuk berkomunikasi dengan roh anak itu.
Dia mencari bantuan dari seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nyai Sari, datang ke rumah Rudi pada malam hari. Mereka menyalakan lilin dan membakar dupa di ruang tamu, berharap bisa memanggil roh Andi. Nyai Sari mulai berdoa dan memanggil nama Andi dengan lembut. Suasana di dalam rumah terasa semakin tegang dan misterius. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi dingin, dan suara tawa Andi kembali terdengar, lebih jelas dan nyaring daripada sebelumnya. Nyai Sari menutup matanya dan berbicara dengan roh Andi. Dia mengatakan bahwa Andi merasa kesepian dan terjebak di antara dua dunia karena kecelakaan tragis itu. Rudi merasa sedih mendengar hal itu. Dia memutuskan untuk berbicara langsung kepada Andi, meskipun tidak bisa melihatnya. "Andi, aku tahu kau merasa kesepian. Aku berjanji akan membuat rumah ini menjadi tempat yang penuh tawa dan kebahagiaan lagi, seperti ketika kau masih hidup," kata Rudi dengan tulus. Nyai Sari kemudian memberikan beberapa instruksi kepada Rudi tentang cara merawat rumah agar roh Andi bisa tenang. Dia menyarankan Rudi untuk selalu menjaga kebersihan jendela depan dan menempatkan mainan kecil di dekat jendela sebagai tanda penghormatan untuk Andi. Setelah malam itu, tawa misterius dari jendela depan mulai berkurang. Rudi mengikuti semua saran Nyai Sari dan mulai merawat rumah dengan lebih baik. Dia bahkan menempatkan beberapa mainan kecil di dekat jendela depan, seperti mobil-mobilan dan boneka, untuk membuat Andi merasa dihargai. Hari demi hari berlalu, dan rumah Rudi mulai terasa lebih damai. Suara tawa Andi masih terdengar sesekali, tetapi tidak lagi menakutkan. Rudi mulai merasa bahwa Andi benar-benar menemukan kedamaian. Suatu malam, saat Rudi sedang duduk di ruang tamu, dia mendengar tawa Andi untuk terakhir kalinya. Tawa itu terdengar bahagia dan penuh kegembiraan. Rudi tersenyum dan berkata, "Selamat jalan, Andi, semoga kau tenang di sana." Setelah malam itu, tawa misterius dari jendela depan benar-benar menghilang. Rudi merasa lega dan bahagia, mengetahui bahwa dia telah membantu roh seorang anak kecil menemukan kedamaian. Rumah tua itu kembali menjadi tempat yang penuh kebahagiaan, seperti yang dijanjikan Rudi kepada Andi. Dan Rudi pun hidup dengan tenang, mengenang Andi sebagai bagian dari masa lalu rumahnya yang penuh misteri dan tawa. Bertahun-tahun berlalu, Rudi tetap tinggal di rumah tua itu. Kini dengan suasana yang lebih damai dan penuh kenangan, rumah tersebut menjadi tempat yang ramai dikunjungi teman teman dan tetangganya. Terutama karena kehangatan dan keramahan Rudi yang selalu menyambut setiap tamu dengan cerita tentang masa lalu dan tawa misterius Andi. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Lina datang ke desa. Dia adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel barunya. Mendengar cerita tentang rumah Rudi dari penduduk desa, Lina memutuskan untuk mengunjungi dan bertemu dengan Rudi. Lina terpesona dengan cerita Rudi tentang Andi. Mereka berbicara berjam-jam, membahas tentang tawa misterius, roh yang belum tenang, dan bagaimana Rudi berusaha membawa kedamaian ke rumah itu. Lina merasa ada sesuatu yang lebih dalam pada cerita ini. Sesuatu yang mungkin bisa dia tulis dalam novelnya. Lina menginap beberapa hari di rumah Rudi untuk merasakan sendiri atmosfer dan mendapatkan lebih banyak inspirasi. Malam pertama, saat Lina sedang menulis di ruang tamu, dia mendengar suara tawa kecil. Tawa itu membuatnya merinding, tetapi dia ingat cerita Rudi dan merasa tenang. Lina mengamati mainan-mainan kecil di dekat jendela depan, teringat bahwa Rudi menaruhnya di sana untuk Andi. Keesokan harinya, Lina bertanya kepada Rudi lebih banyak tentang Andi dan kejadian-kejadian aneh lainnya yang pernah terjadi di rumah itu. Rudi menceritakan semuanya, termasuk bagaimana dia berbicara dengan Nyai Sari dan upayanya untuk membuat Andi tenang. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap detail. Malam berikutnya, Lina duduk di dekat jendela depan, berharap bisa merasakan kehadiran Andi. Tiba-tiba, dia merasakan udara dingin yang familiar dan melihat bayangan kecil di luar jendela. Bayangan itu bergerak cepat, tetapi Lina tetap tenang. Dia tahu itu Andi. "Andi, jika kau mendengarku, aku di sini untuk menceritakan kisahmu," bisik Lina dengan lembut. Tawa kecil terdengar lagi, tetapi kali ini tidak menakutkan. Tawa itu penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan, seolah Andi senang ada seseorang yang akan menceritakan kisahnya. Selama beberapa minggu berikutnya, Lina menulis dengan semangat.
Dia menuliskan setiap detail yang dia dapat dari Rudy dan pengalamannya sendiri di rumah itu. Novel yang dia tulis menjadi sebuah cerita yang indah dan menyentuh tentang seorang anak kecil yang terjebak di antara dua dunia dan seorang pemuda yang membantunya menemukan kedamaian. Ketika novel itu selesai, Lina mengadakan acara peluncuran buku di desa. Semua penduduk desa hadir, termasuk Rudy dan Nyai Sari. Buku itu menjadi sukses besar dan menarik perhatian banyak orang. Banyak yang datang ke desa untuk melihat rumah Rudy dan mendengar cerita tentang Andi langsung dari sumbernya. Suatu malam, setelah peluncuran buku yang sukses, Rudy duduk sendirian di ruang tamu. Dia merenung tentang perjalanan yang telah dia lalui dan bagaimana hidupnya berubah sejak pertama kali mendengar tawa Andi. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang hangat di sekitarnya. Rudy tahu itu Andi. Memberikan ucapan terima kasih terakhir sebelum benar-benar pergi. Dengan air mata kebahagiaan, Rudy berbisik, "Terima kasih, Andi, kau telah mengajarkan banyak hal padaku, selamat jalan." Setelah malam itu, tawa Andi tidak pernah terdengar lagi. Rudy tahu bahwa Andi akhirnya telah menemukan kedamaian sejati. Rumah tua itu tetap menjadi tempat yang penuh kenangan. Tetapi kini tanpa misteri yang menghantui Rudy dan Lina melanjutkan hidup mereka. Membawa cerita Andi ke dunia luar dan menginspirasi banyak orang dengan kisah tentang cinta, keberanian, dan kedamaian. Cerita tawa misterius dari jendela depan akhirnya menjadi legenda desa, sebuah kisah tentang cinta, keberanian, dan damai yang abadi. Andi Dror yang pernah terjebak di antara dua dunia, kini benar-benar beristirahat dalam kedamaian. Sementara kenangan tentangnya terus hidup di hati orang-orang yang pernah mendengar tawanya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.